Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu dioptimalkan untuk membangkitkan perekonomian. Dan kemudian yang paling utama tentunya adanya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, serta membangun produk karya anak bangsa. Konsumen berdaya, masyarakat sejahtera. Selamat Hari Konsumen Nasional. Mari kita terus tingkatkan atensi dan apresiasi terhadap konsumen. Menjadi penguatan kesadaran akan arti pentingnya perlindungan konsumen. Jamin keselamatan dan keamanan produk bagi konsumen. Masyarakat pulih, ekonomi bangkit. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pulihkan ekonomi bangsa. Selamat Hari Konsumen Nasional. Sesama konsumen, mari kita semakin bijaksana, semakin canggih, dan semakin sesuai zaman. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas di dalam negeri. Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk menghindarkan dari ulah para spekulan. Konsumen cerdas berdaya, ekonomi bangsa bangkit berjaya. Selamat Hari Konsumen Nasional. Kita sebagai konsumen harus kritis sebelum membeli, bijak dan hati-hati dalam memilih produk. Kementerian Perdagangan terus berupaya menyelenggarakan perlindungan konsumen di Indonesia melalui penguatan regulasi. Memberikan rekomendasi yang efektif mendukung pemulihan ekonomi bangsa. Selamat Hari Konsumen Nasional. Sebagai seorang konsumen, kita punya pilihan yang banyak untuk ikut membantu memulihkan perekonomian nasional. Menyuarakan perlindungan konsumen dan menggunakan produk-produk nasional. Bijak sebelum membeli produk, barang atau jasa. Jadilah konsumen yang cerdas, konsumen berdaya, ekonomi meningkat. Selamat Hari Konsumen Nasional. Buat kalian yang merasa muda dan milenial, bangga barang berkualitas karya bangsa sendiri. Sebagai konsumen, kita harus memilih produk yang berkualitas dan juga ber-SNI. Untuk itu, jadilah konsumen cerdas. Teliti dalam memilih produk. Bisa menjadi konsumen yang bijak, aman belanja online. Dan pastinya kita bangga nih menggunakan produk-produk dalam negeri. Selamat Hari Konsumen Nasional. Bersama Disperindak Provinsi Banten dalam rangka Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2021 yang jatuh tepat pada tanggal 20 April 2021. Pemirsa, kita juga tahu bahwa Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendorong perlindungan konsumen, di mana konsumen berperan penting guna meningkatkan ekonomi bangsa. Selain itu juga membangun kesadaran akan arti perlindungan konsumen, akan menempatkan konsumen sebagai subjek penentuan kegiatan ekonomi. Selain itu, peningkatan keberdayaan konsumen tentunya menjadi kunci penting untuk terus membangun kepercayaan konsumen di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Konsumen Nasional diharapkan dapat menjadi pengingat sekaligus juga memperkuat kedudukannya sebagai konsumen di mana penentuan peningkatan ekonomi nasional. Lalu sejauh apa konsumen di Provinsi Banten sudah terlindungi hak-haknya terutama di masa pandemi saat ini, dan juga seperti apa konsumen yang berdaya yang tentu saja dapat menyokong pulihnya ekonomi bangsa. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang telah hadir di Studio 1 Banten TV. Yang pertama ada Bapak Ilyon Sucana selaku Wakil Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Lancar puasanya Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa full ya Pak ya. Kalau seorang laki-laki muslim bulan Ramadan tidak berpuasa terlalu. Itu seperti ungkapan siapa itu Pak ya? Oke, baik, selanjutnya kami juga mengundang dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan di Disperindak Provinsi Banten. Ini ada Kepala Dinasnya, ada Bapak Babar Suharso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadis kayaknya idolanya pada ibu-ibu nih kalau misalnya di bulan Ramadan ini ya. Amin, amin. Selalu ketemu di pasar. Terkait dengan operasi pasar tentu saja masih terus dilakukan ya di bulan Setiap Ramadan rutin ke pasar dan toko-toko retail.
Oke, luar biasa. Kita akan membahas juga terkait dengan hal tersebut. Dan pemirsa, kita mengundang dari BPOM Provinsi Banten. Ini adalah Kepala BPOM Provinsi Banten. Ada Dr. Andus Trikoranti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ini udah paling cantik, duduknya di ujung lagi ya. Kalau saya di tengah beliau ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih lancar puasanya tentu saja? Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan bertanya juga terkait tips-tipsnya seperti apa sih untuk menjadi konsumen cerdas seperti itu ya. Tentu saja kan karena memang pandemi COVID ini mengharuskan banyak orang untuk berjualan secara online, dan tentu saja konsumen harus lebih cerdas dalam hal itu ya Bu ya. Dan pemirsa, sebelum kita bahas lebih jauh terkait tema kita pada hari ini tentang konsumen berdaya, pulihkan ekonomi bangsa, saya akan bertanya kepada Pak Kadis terlebih dahulu terkait dengan dampak pandemi COVID-19 saat ini yang melanda Indonesia telah memberikan pengaruh yang luar biasa Pak. Tentu saja pada perekonomian di seluruh penjuru termasuk di Provinsi Banten. Lantas bagaimana Bapak melihat pengaruh daya beli masyarakat hingga saat ini? Apakah mengalami penurunan ataupun juga peningkatan, dan faktor apa saja yang mendukung hal tersebut menurut Bapak? Baik, alhamdulillah sampai ini meningkat tahun kedua fase ini kita hadapi baik di Banten maupun nasional bahkan seluruh dunia. Ini dampaknya tidak hanya pada masyarakat, tapi semua segmen ekonomi terdampak fatal. Dan tahun 2020 Banten mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi sampai pada tingkat negatif, minus. Dan terakhir bulan Desember itu kita mengalami penurunan sampai minus 3,6. Nah ini tentu saja hal ini diakibatkan dari faktor-faktor produksi dan faktor-faktor perdagangan dan faktor-faktor perdagangan luar negeri semua hampir lumpuh.